Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Al-Ghifari, NPM saya 2510047. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai pendidikan demokrasi, demokrasi Pancasila, reformasi dan penegakan hak asasi manusia, serta bagaimana menunjukkan sikap cerdas di era global dan mengaktualisasikannya melalui kontribusi positif di ruang digital. Materi ini penting untuk dipahami karena berkaitan langsung dengan peran kita sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Baik, yang pertama pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang paham hak dan kewajibannya, mampu berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, dan menghargai perbedaan. Pendidikan demokrasi tidak hanya teori, tapi juga praktik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya, yang pertama musyawarah dalam organisasi atau kelas, yang kedua pemilihan ketua OSIS atau BEM, dan menghargai pendapat orang lain walau berbeda. Nah, tujuan pendidikan demokrasi yang pertama menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua membentuk sikap toleran dan anti kekerasan. Yang ketiga menciptakan masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Nah, jadi intinya pendidikan demokrasi itu melatih kita jadi warga negara yang dewasa secara politik. Baik, materi yang kedua demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi ini berbeda dengan demokrasi liberal karena tidak mengutamakan kebebasan tanpa batas, tetapi mengutamakan musyawarat mufakat, menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, serta berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang ke-1, keputusan diambil melalui musyawarah. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, kekuasaan dijalankan sesuai konstitusi Undang-Undang 1945. Contoh penerapannya yaitu pengambilan keputusan dalam DPR, musyawarah desa, pemilu yang jujur dan adil. Jadi intinya demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang beretika dan berkepribadian di Indonesia. Materi yang ketiga yaitu reformasi dan penegakan hak asasi manusia. Reformasi Indonesia dimulai pada tahun 1998 sebagai respon atas kekuasaan yang terlalu terpusat, lemahnya penegakan hukum, dan banyaknya pelanggaran HAM. Sejak reformasi terjadi perubahan besar, antara lain yaitu pembatasan masa jabatan presiden, kebebasan pers, penguatan lembaga penegak HAM. Nah, terus hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, seperti hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak memperoleh keadilan. Nah, terus upaya menegakkan HAM pasca reformasi. Yang pertama pembentukan Komnas HAM, yang kedua pengadilan HAM, yang ketiga jaminan HAM dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Namun dalam praktiknya penegakan HAM masih menghadapi tantangan seperti pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan, ketidakadilan hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jadi intinya reformasi membuka jalan bagi demokrasi dan perlindungan HAM meskipun belum sepenuhnya sempurna. Baik, selanjutnya menunjukkan sikap cerdas di era global dan mengaktualisasikannya melalui kontribusi positif di ruang digital. Di era globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi terjadi sangat cepat. Dunia seolah tidak memiliki batas karena setiap orang dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan bertukar informasi melalui ruang digital. Oleh karena itu dibutuhkan sikap cerdas agar kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga kontributor yang positif. Nah, yang pertama, sikap cerdas di era global. Sikap cerdas di era global berarti kemampuan untuk berpikir kritis terhadap informasi, bersikap terbuka terhadap perbedaan budaya, mampu menyaring pengaruh global tanpa kehilangan jati diri bangsa.
Sikap cerdas tidak berarti menolak globalisasi, melainkan memilih dan menyesuaikan hal-hal positif yang sesuai dengan nilai Pancasila dan budaya Indonesia. Contoh sikap cerdas, yang pertama tidak mudah percaya berita hoak, yang kedua menghargai pendapat dan budaya, yang ketiga menggunakan teknologi untuk pengembangan diri, bukan sekadar hiburan. Selanjutnya, aktualisasi sikap cerdas di ruang digital. Ruang digital seperti media sosial bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga ruang publik yang mencerminkan karakter penggunaannya. Oleh karena itu, sikap cerdas perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Bentuk kontribusi positif di ruang digital. Yang pertama, menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan beretika saat berkomentar. Yang ketiga, melakukan ujaran kebencian atau perundungan siber. Yang keempat, memanfaatkan media digital untuk edukasi, kreativitas, dan solidaritas sosial. Melalui sikap tersebut, kita turut menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan beradab. Terus peran generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah masa depan bangsa di era global. Dengan bersikap cerdas dan aktif di ruang digital, generasi muda dapat menjadi agen perubahan, menjaga nilai kebangsaan, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Kontribusi kecil seperti satu unggahan positif atau satu komentar yang beretika dapat memberi dampak besar bagi masyarakat digital. Nah, jadi sikap cerdas di era global tidak hanya ditunjukkan melalui kemampuan mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga melalui tanggung jawab moral dalam menggunakan ruang digital. Dengan kontribusi positif, kita dapat menjadikan teknologi sarana untuk membangun peradaban, bukan merusaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.